Oke, salam damai sejahtera, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pemirsa dan partisipan dalam acara kita pada hari ini, yaitu Mutiara Kebenaran. Ya, apakah Anda mengasihi kebenaran? Apakah Anda menjunjung tinggi kebenaran? Apakah kebenaran bagi Anda sesuatu yang sangat berharga? Kalau jawabannya adalah iya, maka selamat bergabung bersama dengan kita semua dalam acara Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan acara Mutiara Kebenaran ini kita membahas kebenaran yang absolut. Apa itu kebenaran absolut? Yaitu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, berdoa kepada Bapa di sorga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada topik lain, tidak ada materi lain yang sungguh layak untuk diselidiki seumur hidup oleh manusia, sedalam-dalamnya selain firman Tuhan. Tentu ada banyak hal lain yang patut dan bagus untuk diselidiki. Ada alam semesta ciptaan Tuhan, ada berbagai sains, dan itu semua bagus. Kita perlu menyelidikinya juga, namun tidak ada yang lebih penting dari firman Tuhan. Mengapa? Karena dengan belajar firman Tuhan, kita belajar tentang Tuhan itu sendiri. Dan itulah tujuan kita sebenarnya. Tujuan hidup manusia adalah supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya? Karena hanya yang segambar dan serupa dengan Allah lah yang dapat bersekutu dengan Dia. Masih ingat ketika manusia diciptakan sendirian, laki-laki, dan apa yang terjadi? Dia menamai semua binatang di Taman Eden waktu itu. Dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia, yang bisa bersekutu dengan dia, yang bisa berbicara hati ke hati, yang memahami dia. Se-cute-cute-nya, seindah-indahnya, secantik-cantiknya, burung, anjing, semua binatang yang lain, tidak ada yang sepadan dengan manusia. Sampai Tuhan menciptakan perempuan dari manusia itu sendiri, seorang penolong yang sepadan. Barulah dia berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Oleh karena itu, ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan melakukan itu dengan maksud supaya manusia bersekutu dengan Dia. Ada kenikmatan. Dan mengapa manusia hari ini begitu kacau balau? Mengapa dunia begitu rusak? Mengapa begitu banyak manusia yang kadang-kadang ada yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan luxury, penuh dengan hal-hal kemewahan. Setiap hari makan enak, tapi jiwanya kosong. Tidak jarang yang bunuh diri dan lain sebagainya. Karena ada kekosongan yang tidak dapat mereka isi, yaitu Tuhan, yaitu Allah penciptanya. Jiwa manusia merindukan untuk mengenal bersekutu dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Melalui kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan, adalah kewajiban kita untuk mengenal Tuhan makin dalam, makin dalam. Dan itu yang ingin kita lakukan dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Mutiara Kebenaran tentu berfokus di Perjanjian Lama, dan pembahasan Perjanjian Baru sudah diselesaikan dalam acara Through the Bible yang dibawakan oleh Dr. Suhento Liao. Anda bisa mendapatkan itu, sudah lengkap semuanya, Matius sampai Wahyu, di Grafe International Theological Seminary di Sunter, Jakarta. Anda bisa menelpon, mengunjungi, atau melihat website kami. Sedangkan Mutiara Kebenaran kita sudah sampai di Yosua. Yosua pasal yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kalau Anda sudah mengikuti acara ini cukup lama dan merasa terberkati, silakan. Silakan Anda sebarkan kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga mengenal kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, Yosua pasalnya yang keempat. Kemarin kita membahas, atau sesi yang lalu, saya tidak tahu kapan Anda mendengar sesi yang lalu. Hari ini, sesi ini kita akan masuk ke dalam Yosua pasalnya yang keempat. Ada 24 ayat. Saya harap Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, jauh lebih efektif untuk belajar Alkitab dengan ada Alkitab di depan Anda. Jadi kalau Anda sedang di rumah, sedang duduk, atau sedang di tempat tidur, atau lain sebagainya, Anda silakan membuka Alkitab bersama dengan saya. Tapi saya tahu sebagian mungkin mendengarkan ini sambil menyetir, atau naik motor, atau naik sepeda, atau
mungkin lari pagi, saya tidak tahu ya. Ya, kalau itu kondisi Anda, maka silakan mencamkan dengan baik-baik nanti pembelajaran firman Tuhan ini ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan Engkau menciptakan kami untuk mendapatkan kepuasan yang tertinggi melalui mengenal Engkau, melalui bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, kami rindu makin kenal dengan Engkau. Oleh karena itu, tolong kami ingin belajar firman-Mu. Salah satu bagiannya adalah kitab Yosua, Tuhan. Kami sudah sampai di pasal yang keempat. Tolong kami supaya kami dapat mengenal Engkau dan tahu ya, tugas kami, tanggung jawab kami, bagaimana kami harus berlaku dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus yang menolong kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, yang memberikan kami akses kepada keselamatan dan kepada persekutuan dengan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Yosua pasal 4 di sini melanjutkan pasal 3. Jadi di pasal 3 di sesi lalu kita sudah membahas bagaimana orang Israel menyeberang Sungai Yordan, suatu peristiwa yang sangat historis. Kita sudah membahas itu, ada signifikansi yang luar biasa karena bayangkan Tuhan berjanji memberikan tanah itu kepada Abraham, kepada keturunannya dan lain sebagainya. Dan sudah 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Janji itu tentu terngiang-ngiang dalam telinga mereka, dalam telinga nenek moyang mereka. Dan 40 tahun yang lalu atau 38 tahun yang lalu, orang Israel gagal masuk ke tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka. Namun, mereka sekarang melangkah masuknya. Tapi sebelum teks atau sebelum kitab Yosua berlanjut lagi mengenai apa yang akan mereka lakukan di dalam tanah Kanaan itu, kita melihat bahwa pertama-tama ada sesuatu yang mereka lakukan terlebih dahulu. Nah, apa itu? Coba kita lihat di sini. Kita baca ya. Kita baca dulu ayat. Kalau yang lalu kita membaca semuanya sekaligus, saya rasa untuk yang satu ini kita akan coba kita baca semuanya sekaligus deh ya. Jadi kita baca karena tidak terlalu panjang, ya 24 ayat. Jadi kita akan baca semuanya sekaligus terlebih dahulu. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini. Dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah Sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah Sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkut tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu.
Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Oke. Ya, 24 ayat dan melanjutkan tadi yang saya katakan ya, mereka menyeberang sungai Yordan dan mereka menyeberang sungai Yordan, lalu mereka tadi kita sudah baca di ayat 20 dan ayat 19, mereka setelah menyeberang sungai Yordan mereka berkemah di suatu tempat yang namanya Gilgal, dan Gilgal itu rupanya dekat dengan Yeriko, di batas timur Yeriko. Nah, mungkin sebagian orang Israel waktu itu atau sebagian orang berpikir bahwa mestinya setelah menyeberang sungai Yordan mereka langsung menyerang Yeriko, karena memang tujuan mereka menyeberang sungai Yordan ini kan adalah untuk menduduki atau berperang, atau istilahnya ya mengambil alih negara Kanaan atau tanah Kanaan ini. Nah, mestinya mereka langsung menyerang Yeriko karena sudah dekat di situ. Namun tidak, saudara kasih Tuhan, semua ada waktu Tuhan. Jadi Israel bergerak sesuai dengan waktu Tuhan. Ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita manusia, kita ingin sesuatu yang instan. Kita berpikir bahwa, wah ini sekarang saatnya. Ya, tidak selamanya begitu. Kita harus kadang-kadang menunggu waktu Tuhan. Ada banyak sekali contoh dalam Alkitab. Daud diurapi menjadi raja waktu dia masih muda, masih kemerah-merahan, kata teks. Ya, namun rupanya, walaupun diurapi dalam waktu yang demikian muda, Tuhan punya rencana bagi dia. Tidak langsung dia menjadi raja, bahkan dia menghabiskan banyak tahun. Harus menjadi buronan, lari dari Saul dan lain sebagainya. Musa berpikir, ya, Musa yang tidak jauh dari Yosua nih kan, waktu dia berumur 40 tahun dia pikir ini saatnya saya masih dalam masa prima saya 40 tahun untuk membebaskan orang Israel. Namun Tuhan berkata tidak ya, ada waktu Tuhan. Dan barulah setelah 40 tahun dia di tanah Midian menjadi gembala, diajar kelemah lembutan, diajar kesabaran oleh Tuhan. Baru akhirnya setelah berumur 80 tahun Tuhan bilang, sekarang kamu pergi membebaskan umatku Israel. Jadi kita harus belajar untuk sabar. Kenapa? Karena seringkali sebelum Tuhan mau memakai kita untuk suatu pekerjaan yang besar, Tuhan ingin bekerja dalam diri kita dulu. Tuhan ingin memastikan kita memiliki sikap yang benar, hati yang benar, siap dipakai oleh Tuhan. Jauh lebih penting Tuhan membereskan kita daripada Tuhan memakai kita, begitu. Nah, ini suatu hal yang sangat penting karena Tuhan ingin bekerja bukan hanya melalui kita, Tuhan ingin bekerja dalam diri kita, dan seringkali itu berarti ada suatu waktu yang diperlukan, saudara kasih Tuhan. Dan orang Israel sebelum mereka Tuhan pakai untuk menghancurkan Yeriko, menyerang Yeriko untuk menang dalam sebagainya, Tuhan ingin mereka memiliki persiapan rohani yang cukup. Dan itu ada di pasal 4, kemudian nanti di pasal 5 kita akan lihat juga ya persiapan rohani yang akan mereka pakai, yang mereka perlukan. Tapi di pasal 4 ini ada persiapan rohani dan bukan hanya untuk mereka, namun juga untuk nanti generasi yang akan datang.
yaitu mereka harus membawa batu. Jadi dikatakan pilihlah dari bangsa itu 12 suku, 12 orang, ya, dari 12 suku satu orang satu, jadi 12 orang dari masing-masing dari satu suku. Dan ini sudah disinggung sedikit sebelumnya di pasal 3. Cuman di pasal 3 belum dikasih tahu untuk apa. Jadi di pasal 3 ayat 12 sudah diperintahkan untuk memilih 12 orang. Nah, baru di pasal 4 kita tahu 12 orang ini untuk apa. Rupanya 12 orang ini diperintahkan oleh Yosua untuk mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Jadi batu sungai, tentunya mereka mengambil batu yang besar, tentunya mereka tidak akan ambil batu kerikil atau batu yang tanggung, yang kecil-kecil. Mereka akan ambil batu yang paling besar yang mungkin mereka bisa angkat. Jadi tentunya mereka memilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, yang tegap. Mereka mengambil batu yang besar-besar, sebesar yang mungkin mereka bisa angkat, dan mereka akan membawanya dan membangun semacam tugu yang terbuat dari 12 batu untuk menjadi suatu peringatan. Ya, kenapa? Karena menyeberang sungai Yordan adalah suatu peristiwa yang penuh signifikansi, dan kita sudah lihat signifikansi itu di sesi yang lalu, saudara kasih Tuhan. Namun ada baiknya juga kita ulang sedikit lagi, di mana suatu pelajaran mestinya terpatri kepada pemikiran dan ingatan nasional orang Israel, dan seharusnya terpatri juga dalam pelajaran kita, ya, dalam jiwa kita, bagaimana orang Israel menghadapi semua tantangan mereka dengan cara mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, jadi tabut perjanjian di depan memimpin jalan dan mereka mengikuti dari belakang. Dan ingat, tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Tuhan, lambang dari Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Yosua sendiri adalah tipologi dari Yesus Kristus. Jadi ada banyak tipologi Yesus Kristus di sini. Ada Yosua, ada imam, karena tabut perjanjian harus diangkat oleh imam, dan semua imam sebenarnya adalah tipologi dari satu imam yang paling penting, yaitu imam besar kita Yesus Kristus. Tabut perjanjian itu sendiri adalah suatu gambaran akan Yesus Kristus, karena di tabut perjanjian itulah manusia bisa bertemu dengan Allah. Ingat bahwa di dalam kitab Imamat dan kitab Keluaran dan lain sebagainya, imam besar 1 tahun sekali harus masuk ke tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, memercikkan darah ke tutup perjanjian, dan di situ Tuhan bilang, aku akan bertemu dengan kamu di atas tutup perjanjian itu. Jadi tutup perjanjian yang terbuat dari emas murni, tutup atas tabut itu, jadi ya melambangkan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ada banyak sekali tipologi Yesus Kristus, dan intinya pelajarannya adalah Yesus Kristus memimpin kita, berjalan mendahului kita, membuka jalan bagi kita. Nah, membuka jalan apa, saudara? Sebenarnya yang paling utama tentunya adalah membuka jalan kepada keselamatan, membuka jalan untuk masuk ke dalam sorga, begitu. Dan orang Israel yang menyeberang sungai Yordan, waktu mereka di timur sungai Yordan, mereka ada di luar janji Tuhan, di luar tanah yang Tuhan berikan. Tapi ketika mereka menyeberang, status mereka berubah. Ya, status mereka sudah menjadi orang Palestina sekarang, atau orang tanah Kanaan sekarang, gitu kan. Nah, jadi mereka sudah mulai memiliki negeri mereka. Nah, ini sekali lagi sudah kita bilang, ini melambangkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita bisa diselamatkan, Yesus membuka jalan. Ya, membuka jalan, dia terlebih dahulu masuk, gitu ya, dia mengalami kematian bagi kita, ya, dan dia mengalami kematian bagi kita. Makanya ini suatu gambaran yang luar biasa di dalam Yosua pasal 4 di sini, ya, di mana imam-imam berdiri di atas di atas dasar sungai di situ, ya, dan sungai Yordan di situ mengalir, ya. Jadi dia masuk ke dalam sungai, saudara Tuhan, masuk ke dalam sungai. Dan ingat, sungai Yordan, ya, melambangkan apa? Dosa, ya, melambangkan halangan dosa yang tidak memungkinkan orang untuk diselamatkan sebenarnya. Tetapi melalui Yesus Kristus yang masuk dan mati di situ, ya. Jadi masuk ke dalam sungai Yordan melambangkan mati di situ. Dia telah menyelesaikan dosa, ya, sehingga air sungai Yordan terputus di situ. Dan kita melihat bahwa sangat luar biasa sekali. Kalau kita mau masuk ke dalam janji-janji Tuhan, ke dalam keselamatan, maka kita harus ikut tabut perjanjian, ikut Yesus mati, ya. Jadi kita percaya kepada Yesus, maka kita ikut mati bersama dengan Yesus, kemudian kita bangkit lagi, kita naik ke sisi seberang. Dan ketika kita naik ke sisi seberang, maka kita diselamatkan.
Begitu. Oleh karena itu baptisan adalah gambarannya. Nah, dalam Roma sangat jelas sekali ya, Roma pasal 6. Saya akan bacakan Roma pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi baptisan melambangkan kita mati bersama dengan Kristus di sini ya. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita melihat di sini, kita mati, kita dikuburkan, dan kemudian kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Dan baptisan menggambarkan ini. Kenapa? Karena baptis itu artinya dibenamkan atau diselamkan. Oleh karena itu baptisan yang Alkitabiah, yang dalam Alkitab selalu adalah baptizo. Jadi baptis itu dari bahasa Yunani baptizo artinya menyelamkan, membenamkan. Hari ini ada orang yang memercik, lalu mereka bilang itu baptis. Itu nonsens ya, karena baptis itu artinya menyelam atau membenamkan. Jadi, dan itu menggambarkan apa? Mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, kemudian bangkit bersama Yesus. Kita teridentifikasi dengan Yesus Kristus. Dan itu adalah cara keselamatan. Cara keselamatan adalah ketika kita berada di dalam Kristus, kita teridentifikasi dengan Kristus. Karena Kristus orang benar, kita orang berdosa. Gitu. Jadi kalau kita mau dibenarkan di hadapan Allah, kita harus berada di dalam Yesus. Sehingga ketika Yesus mati di salib, dianggap kita ikut mati di salib. Berarti dosa-dosa kita sudah diselesaikan. Dan kita memakai kebenaran Yesus Kristus karena Yesus adalah orang benar, maka kita bisa diselamatkan, gitu ya. Dan ketika kita memberi diri dibaptis, seharusnya ini adalah simbolik mengidentifikasikan diri bahwa ya, saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi baptisan bukan untuk menyelamatkan, tapi baptisan untuk menyatakan bahwa saya sudah diselamatkan, saya ikut mengidentifikasikan diri dengan Yesus. Saya mau orang lain tahu bahwa saya sudah mati bersama Yesus, dikuburkan dan akan bangkit bersama dengan Dia. Oleh karena itu, baptisan yang Alkitabiah adalah masuk ke dalam air, gitu. Masuk ke dalam air, kemudian diangkat keluar dari air. Nah, ada gereja-gereja dan orang-orang yang saking mereka terpaut kepada tradisi mereka untuk memercik, ya, untuk menuang dan lain sebagainya, sehingga mereka mengabaikan kebenaran yang sangat hakiki ini. Ada banyak gereja-gereja Protestan, karena apa? Martin Luther dan John Calvin dan Protestan lainnya, ya seperti gereja Inggris, Henry ke-8 dan lain sebagainya. Mereka agak tanggung untuk memprotes Katolik begitu. Ada hal-hal yang mereka protes, namun ada banyak yang salah yang mereka bawa keluar. Tapi sebenarnya Martin Luther sempat berkata bahwa dan mengakui bahwa baptisan itu mestinya masuk ke dalam air. Itu arti kata baptizo. Namun mengapa akhirnya Martin Luther tetap memercik? Karena dia tertekan, ya, karena dia membuat kesalahan, akhirnya menggabungkan gereja Lutheran dengan negara Jerman. Dan persatuan antara gereja dengan negara, jadi akhirnya karena dia dilindungi orang-orang Katolik mau membunuh Martin Luther, namun ada pangeran-pangeran Jerman yang melindungi dia. Dan karena pangeran Jerman melindungi dia, akhirnya negara Jerman mengangkat gereja Lutheran sebagai gereja mereka, gereja negara, yang mestinya tidak boleh, karena itu berarti gereja dengan negara menjadi satu, begitu. Nah, karena ada gereja negara, maka semua warga negara Jerman waktu itu diharuskan menjadi anggota gereja. Dan diharuskan menjadi anggota gereja berarti harus dibaptis. Berarti ketika ada orang lahir, seorang bayi lahir, kan dia jadi warga negara kan. Nah, kita menjadi warga negara kan waktu kita lahir begitu. Maka dia juga harus dijadikan warga gereja, dia harus dibaptis. Lalu akhirnya Luther berkompromi, akhirnya bayi dibaptis. Nah, dibaptis kan bayi susah kalau mau dicemplungin, mau diselamkan, akhirnya dipercik. Nah, disitulah letak komprominya. Padahal Alkitab jelas-jelas ya mengajarkan bahwa baptisan itu masuk ke dalam air. Nah, kadang-kadang mereka berargumen, oh tidak harus masuk, dipercik saja boleh. Dan kadang-kadang mereka memakai ayat-ayat seperti di 1 Korintus 10, saya bacakan sebentar, 1 Korintus 10 ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut, katanya. Nah, dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, mereka bilang kan
kan orangnya tidak basah katanya. Mereka hanya lewat, lautnya kering katanya, dan mungkin ada percikan-percikan air dari laut itu jadi dipercik. Tapi itu salah saudara kasih Tuhan. Salah karena dibaptis dalam awan dan dalam laut, mereka benar-benar masuk ke dalam laut, saudara. Jadi tetap baptis itu dibenamkan, dimasukkan ya, diselamkan, dan memang lautnya kering waktu itu, tapi mereka masuk ke dalam laut itu, mereka turun ke dalam laut. Nah, sama seperti di Sungai Yordan, walaupun Yordannya menjadi kering, namun mereka masuk ke dalam Sungai Yordan itu. Jadi itulah makna baptisan ya di dalam 1 Korintus 10 tadi, masuk ke dalam laut dan ke dalam awan begitu. Mereka ada di bawah awan dan di bawah permukaan laut di situ. Jadi sangat jelas sekali. Dan tentu baptisan tidak menyelamatkan, bukan baptisan yang menyelamatkan, baptisan hanya menggambarkan keselamatan itu. Karena keselamatan yang sesungguhnya adalah melalui Yesus Kristus. Dan kita benar-benar menjadi satu dengan Yesus melalui percaya dan bertobat kepadanya. Nah, kembali ke Yosua pasal 4. Jadi suatu makna tipologis yang sangat indah. Mereka masuk ke situ, mereka mengikuti Yosua, mengikuti tabut perjanjian, dan ketika mereka naik lagi di sisi yang sebelahnya, status mereka sudah berubah. Tadinya mereka adalah orang yang tidak punya negeri, sekarang setelah mereka masuk dan naik lagi ke ujung yang satunya lagi, mereka sudah punya status, mereka sudah punya negara, mereka sudah punya tanah mereka, itu tanah mereka. Dan ini cocok di dalam Kolose 1 ayat 13. Saya akan bacakan surat Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi keselamatan adalah suatu proses pemindahan juga ya, bukan proses dalam pengertian diperlukan kayak usaha kita dan lain sebagainya, bukan, tapi maksudnya proses yang Tuhan kerjakan ya, proses yang Tuhan kerjakan melalui kematian Yesus Kristus dan melalui kerja Roh Kudus di dalam diri kita, maka Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tadinya di sebelah timur Sungai Yordan, menyeberangi Yordan, ikut Yesus Kristus, kemudian muncul lagi sudah berada di kerajaan anaknya. Oke, jadi kembali ke Yosua pasal 4 di situ, suatu pengajaran yang indah, dan Tuhan ingin kita selalu mengingat akan hal itu, mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan, yang mengingat hal-hal yang luar biasa. Dan ini sangat penting sekali, oleh karena itu mereka disuruh untuk membawa 12 batu, dan kemudian kita baca batu itu ditaruh di Gilgal, dijadikan suatu monumen. Dan mereka harus selalu ingat akan hal itu. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu ingat akan keselamatan kita. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Coba kita buka di dalam 2 Petrus. Saya bacakan 2 Petrus pasal 1 ayat 9. Ya. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Apa itu memiliki semuanya itu? Ya, dari ayat 5 sebenarnya sampai ayat 8, yaitu kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Artinya Tuhan menyuruh kita untuk terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, 2 Petrus 1 ayat 9, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita dianjurkan untuk jangan pernah melupakan tentang keselamatan kita, tentang bagaimana kita telah percaya kepada Yesus dan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Dengan demikian maka kita akan terus berpegang, terus beriman kepada Yesus Kristus, dan kita tidak akan meninggalkan iman kita. Dan dengan demikian maka melalui penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita akan masuk ke sorga pada saatnya nanti. Oke, jadi kembali ke Yosua pasal 4 di sini, sangat menarik bahwa ada dua hal yang dilakukan.
dua set batu. Jadi ada batu yang diambil dari dalam Sungai Yordan, kemudian ditaruh di luar Sungai Yordan menjadi monumen. Tapi kita membaca juga di ayatnya yang ke-9, Yosua juga ada mengambil 12 batu dari luar Sungai Yordan, kemudian ditaruh di Sungai Yordan itu di tempat berjejaknya kaki para imam untuk menjadi peringatan juga. Dan batu-batu yang ditaruh di Sungai Yordan ini akan terlihat mungkin kalau sedang masa musim kemarau, ya kalau sedang musim kemarau dan air sungainya rendah, jadi mengecil, akan terlihat, jadi terlihat ada formasi batu di situ ya. Jadi itu juga menjadi peringatan, saudara kasih Tuhan. Dan ini juga berbicara ya. Sesi yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita harus selalu mengingat, artinya kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yosua sudah banyak mendengar tentang Musa ya, dan orang Israel banyak mendengar tentang Musa begini, Musa begitu, Musa begini, Musa begitu. Tapi mereka generasi yang baru, karena ini generasi yang waktu keluar dari Mesir 20 tahun ke bawah, karena semua yang 20 tahun ke atas sudah mati. Bahkan banyak di antara generasi ini yang baru lahir di padang gurun, dan mereka baru lahir di padang gurun, mereka belum pernah melihat apa yang terjadi di Mesir dan lain sebagainya. Mereka mendengar ceritanya, mereka belum pernah merasakan sendiri, tapi mereka hari itu merasakan sendiri ya. Tapi mereka harus mengingat selalu. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, marilah kita selalu ingat saat-saat Tuhan beserta dengan kita. Dan saya sudah menyinggung sedikit bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya justru dalam masa kesusahan itu kita makin dekat dengan Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Jangan kalau ada kesusahan kita malah menjauh dari Tuhan, saudara. Wow, itu kacau sekali ya. Tapi kita justru semakin dekat dengan Tuhan dan kita ingat akan Tuhan. Nanti itu akan sangat bagus sekali. Saya selalu dikuatkan kalau saya dalam kesusahan, saya dikuatkan bahwa saya bisa kilas balik. Apa yang dulu saya melihat Tuhan menyertai saya. Kalau dulu saja Tuhan menyertai saya sedemikian rupa, maka sekarang Dia pasti menyertai saya juga. Itu adalah pemikiran yang luar biasa. Dan bahkan seluruh Alkitab ditulis, kalau kita baca, ya semua yang ditulis dalam Alkitab adalah supaya kita bisa ingat dan kita bisa tahu, belajar dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dahulu terhadap orang lain. Dan kita bisa belajar juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Jadi perlu kita memasukkan batu peringatan dan kita perlu menarik keluar batu peringatan. Apa yang saya maksudkan di sini? Artinya, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah atau kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menaruh perhatian. Ya, menaruh perhatian di situ, pelajaran apa yang bisa saya tarik, ya kan? Dan kemudian setelah kita lewat, ya, kita sudah melewati semua itu, kita harus bisa kilas balik dan mengingat kembali. Oh ya, rupanya Tuhan beserta dengan saya, begitu. Jadi waktu kita melaluinya, kita menarik pelajaran daripadanya. Dan ketika kita sudah melewatinya dan kita mengilas balik, kita mengingat kembali akan semua itu. Nah, ini suatu hal yang sangat indah. Tetapi ada satu pelajaran lagi yang bisa kita tarik di sini, yaitu bagaimana Yosua dan Tuhan bukan hanya peduli tentang generasi itu bahwa mereka jangan lupa, mereka peduli tentang generasi yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan utama dari tugu-tugu ini bukan hanya supaya generasi yang melewati Sungai Yordan itu ingat selalu, tapi kepada anak-anak mereka. Nah, ini ditegaskan di ayat 6, kemudian juga ayat 21 sudah diantisipasi. Rupanya tujuan utama dari batu-batu ini juga untuk anak-anak mereka. Kalau anak-anak kamu tanya, apa maknanya batu ini? Kamu harus cerita kepada mereka. Dan ini berarti Tuhan ingin supaya kita mempengaruhi generasi yang akan datang. Bahkan itu adalah salah satu tujuan utama dari kita di muka bumi ini. Ya, orang Kristen di muka bumi ini, tujuan utama dari pernikahan. Coba kita buka Maleakhi deh misalnya. Maleakhi adalah pasal kitab terakhir. Maleakhi 2 terakhir dalam Perjanjian Lama, ayat yang ke-15 ya. Dari ayat 14 itu sudah bicara mengenai pernikahan. Tuhan bilang Tuhan marah dengan orang Israel yang tidak setia, yang selingkuh, yang menceraikan istri, ambil yang lain, yang poligami dan sebagainya. Tuhan benci itu semua.
Tuhan bilang, aku telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia di ayat 14 di situ ya. Nah, lalu saya tidak baca semuanya, tapi kita lihat ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, jadi apa tujuan pernikahan? Keturunan ilahi, salah satu tujuannya. Tentu ada tujuan-tujuan lain, dan ada pasangan yang beriman yang akhirnya tidak punya anak, Tuhan izinkan itu terjadi. Namun secara normatif Tuhan ingin agar keluarga Kristen menghasilkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang percaya kepadanya, anak-anak yang menjadi keturunan ilahi. Dan kita punya tanggung jawab, setiap orang tua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya adalah generasi yang setia kepada Tuhan. Nah, ini gagal dilakukan oleh Israel. Kalau kita nanti akan baca kitab Hakim-Hakim, di mana akan selalu muncul generasi yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Muncul lagi generasi yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi di setiap generasi, pergantian generasi ini terjadi. Nah, ini tidak boleh demikian. Ya, kita harus memastikan adalah sukacita dan tanggung jawab terbesar bagi orang tua supaya memimpin anak-anaknya kepada Tuhan. Di dalam surat Yohanes di 2 Yohanes, coba saya bacakan. 2 Yohanes atau 3 Yohanes ya. 3 Yohanes, hanya satu pasal 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini sungguh benar, sungguh amin. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan mungkin Anda yang mendengarkan ini, sebagian dari Anda belum berkeluarga. Oke, maka Anda harus tahu bahwa anak-anak, ya, kalau Anda suatu hari berkeluarga, Anda punya anak, adalah tugas dan tanggung jawab Anda untuk membesarkan mereka di dalam Tuhan. Atau mungkin Anda masih muda yang mendengar ini. Mungkin ada yang masih remaja. Ya, Anda masih bersama dengan orang tua Anda. Saya tidak tahu apakah orang tua Anda orang percaya atau tidak. Kalau orang tua Anda adalah orang percaya, wow, Anda beruntung, Anda mengucap syukur, dan Anda harus taat sama mereka. Ya, Anda harus ikut petunjuk mereka, ya, dan Anda ikut, ya, Anda taat sama orang tua. Kalau orang tua Anda bukan orang percaya, Anda bisa coba menangkan mereka kepada Tuhan. Namun kalau Anda mendengar ini dan Anda adalah orang yang sudah berkeluarga, Anda sudah punya anak, maka kita harus menjadikan prioritas utama dalam hidup ini adalah memenangkan mereka. Ya, banyak orang tua mengasihi anaknya, mereka ingin memberikan makanan yang cukup, ya, rumah yang baik, sekolah yang baik. Hari ini sekolah kan mahal sekali, saudara, ya. Sekolah, wow, ada yang cari sekolah internasional, sekolah Inggris, sekolah unggulan dan lain sebagainya. Wah, tetapi saudara kasih Tuhan, walaupun semua itu ya ada tempatnya, ada porsinya, namun sebenarnya yang jauh lebih penting adalah memastikan mereka diselamatkan, keperluan rohani mereka, begitu. Bahkan kalau kita terlalu berlebihan di yang lain-lain tanpa memperhatikan yang rohani, malah bisa kacau. Kita berikan mereka kemewahan, itu bisa menjadi kacau juga, saudara. Kita berikan mereka sekolah yang yang gimana lain sebagainya, tapi kita tidak perhatikan mereka. Akhirnya apa? Mereka jatuh pada pergaulan yang buruk misalnya. Ya, karena banyak sekolah yang elit sekalipun di situ banyak hal yang tidak benar. Banyak yang anak-anak terpapar pornografi di sekolah, dia ikut temennya, pergaulan yang tidak benar, ya. Pergaulan bebas, banyak anak yang jadi merokok atau minum-minum di sekolahnya, atau belajar segala macam kebiasaan yang buruk, ya, menyontek dan lain sebagainya. Dan dia melihat teman-temannya. Ya, jadi intinya kita harus tetap memperhatikan keperluan rohani anak kita. Dan salah satu caranya adalah kita membangun batu-batu peringatan. Artinya ada hal-hal yang bisa ditanya anak itu. Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, kita harus siap untuk memberi jawab. Ya, karena anak itu akan belajar dari tingkah laku kita dan dari kata-kata kita. Kita tidak bisa hanya pokoknya saya mau anak saya belajar seminggu sekali saya kasih mereka pelajaran Alkitab. Stop sampai di sana. Tidak. Dia belajar sepanjang hari. Dia melihat perbuatan kita. Ya, dia melihat, dan kita harus siap sedia untuk memberikan penanggung jawab. Kalau anak-anak Israel kan mereka dikatakan di Yosua 4 di sini, apa artinya batu ini? Mungkin anak-anak kita bertanya, kenapa kita hari Minggu ke gereja? Bisa nggak Anda menjawab? Misalnya lagi hujan besar, tapi kita bilang kita tetap ke gereja. Walaupun hujan besar, kita tetap ke gereja. Ya. Mungkin anak kamu bertanya, kenapa Pak? Kan becek, kan agak repot.
Nah, kita bisa menjawab karena bergereja itu penting. Nah, beda lagi alasannya kalau misalnya atau beda lagi hasilnya kalau ternyata Anda sendiri yang malas gitu. Anda sendiri yang malas. Anda lihat agak hujan sedikit, cuaca agak dingin, atau ada acara film kesukaan Anda minggu pagi Anda bilang, hari ini kita nggak ke gereja. Anak Anda akan bertanya-tanya, kenapa Pak? Ya hujan sih agak malas kita katanya. Atau ya karena ya nggak usah terlalu sering lah. Nah, itu akan memberikan jawaban yang berbeda kepada anak itu. Ya, jadi anak akan belajar lebih dari keseharian kita daripada suatu pengajaran formal. Ya. Seperti orang Israel di sini Tuhan bilang, nanti mereka akan tanya apa arti batu-batu ini. Kamu harus jelaskan. Tuhan ya telah membawa Israel melewati tanah kering menyeberang sungai Yordan. Jadi selalu ini mengaitkan kepada Tuhan. Mungkin anak Anda tanya, kenapa kita penting bergereja? Karena Tuhan menghendakinya. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Ya, karena Tuhan telah menetapkan supaya kita diberkati oleh firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di gereja. Ya, kita bisa menjawab demikian. Jadi kita terus arahkan anak itu bahwa kita hidup ini taat sama Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Ya. Dan itu kita jelaskan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita melihat di sini selanjutnya ada hal lain lagi yang saya ingin bahas sedikit. Mereka menyeberang sungai Yordan. Kita lihat di ayatnya yang ke-11 misalnya di situ. 11 dan 12 bahwa Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang juga, dan kita sudah singgung ini sedikit di pasal 1 bahwa sebenarnya Ruben, Gad dan setengah Manasye mereka sudah dapat tanah. Ya, mereka sudah dapat tanah karena di sebelah timur sungai Yordan mereka sudah dapat tanah, yaitu tanah yang didapatkan dari mengalahkan Raja Og dan Raja Sihon. Mereka minta sama Musa bahwa mereka tinggal di sana saja, dan Musa berkata, apakah kalian tidak takut nanti semua orang mau di sini dan melemahkan semangat saudara-saudara kalian untuk masuk ke Kanaan? Tapi mereka berjanji, tidak. Ya, nanti kalau tiba saatnya menyeberang, mereka akan maju duluan, mereka akan ikut menyeberang. Dan ternyata mereka memenuhi janji mereka di sini ya, dicatat di ayat 12, 40.000 orang kira-kira siap menyeberang. Dan sungguh ini adalah contoh yang baik, orang-orang yang taat kepada janji mereka, artinya mereka menggenapi apa yang sudah mereka katakan, mereka janjikan. Padahal Musa sudah mati, sudah sama Tuhan. Ya. Jadi mereka berjanji sama Musa, Musa sudah mati, tapi mereka tetap menaati janji mereka. Satu contoh yang sangat baik. Kadang-kadang manusia di zaman modern sekarang malah berusaha untuk lari dari kata-kata mereka, lari dari komitmen mereka, lari dari janji mereka. Wow, jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu. Kadang-kadang kita cari alasan. Ya, ini kalau mau cari alasan bisa juga. Musa toh sudah mati kan? Kita kan janjinya sama Musa, bukan janji sama Yosua. Mungkin mereka berkata demikian. Namun tidak boleh ya, kita harus pegang janji. Anda sudah berjanji apa dalam hidup Anda? Nah, ada satu janji yang sangat penting. Kalau Anda sudah menikah, Anda pernah janji ya. Anda yang sudah pernah menikah, Anda sudah janji untuk mengasihi ya pasangan Anda, berjanji menjadi suami, menjadi istri seumur hidup. Jangan lupa janji itu. Jangan di tengah-tengah jalan Anda bilang, aduh istri saya, suami saya kacau nih, saya mau ganti aja lah. Wah, ini repot. Tidak boleh. Anda sudah janji. Atau Anda pernah berjanji sama Tuhan, tidak? Nah, janji sama Tuhan nih, wow, spesial nih. Kalau di perjanjian lama, nazar gitu kan. Nah, Anda pernah janji sama Tuhan, ya Anda tepati janji itu. Atau kepada siapapun. Termasuk kepada anak, sudah dengan Tuhan. Yang tadi kita bicara soal anak ya. Bagaimana seorang anak belajar tepat janji dari orang tuanya. Orang tuanya janji apa sama anaknya, tepati gitu. Tepati. Dan jangan mengajar anak kita berbohong. Ya, kadang-kadang lucu juga. Ada suatu ilustrasi atau suatu cerita yang saya pernah baca di mana ada seorang salesman, dia ketuk-ketuk pintu, ya ketuk-ketuk pintu, dan anaknya dia mau cari mamanya, ya cari orang tuanya supaya mau jualan gitu kan. Nah kebetulan ada si mama di rumah itu, dia nggak mau ketemu salesman nih ya. Dia pikir aduh mau nawarin apalah gitu, produk apa. Dia ajarin anaknya bohong. Dia bilang anaknya kasih tahu tidak ada mama di rumah. Gitu ya. Nah anak itu lalu muncul ya, anak itu datang ke salesman yang ketuk-ketuk pintu itu, lalu anak itu polos-polos saja, dia bilang gini, mama bilang mama nggak ada di rumah, katanya. Salesman itu mendengar itu, tahulah ini mamanya ngajarin anaknya bohong gitu kan ya. Jadi salesman itu ketawa-ketawa aja, dia pergi gitu. Ya, tapi
mamanya heran, loh kok dia ketawa-ketawa. Akhirnya ditanya anaknya, kamu ngomong apa tadi? Ya saya bilang mama nggak ada di rumah. Wah, mamanya marah besar, malah anaknya dihukum katanya ya. Bodoh sekali kamu ngomongnya seperti itu. Nah, ini suatu contoh yang sangat tidak baik ya, di mana uh, mamanya mengajar dia berbohong, ya malah kemudian dihukum dan disalahi. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tapi banyak orang tua sangat tidak berhikmat seperti itu ya. Ada orang tua yang malah ngajar anaknya mencuri, ya, ngajar anaknya jadi copet di puskesmas, di angkot. Wah, ini sudah kacau sekali. Namun kita harus tepat janji, menepati janji kita. Kemudian yang lain lagi kita melihat di sini di ayat 14, Tuhan membesarkan nama Yosua di depan seluruh orang Israel supaya mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa. Tuhan tahu bahwa supaya bangsa Israel bisa efektif, mereka harus memiliki pemimpin, mereka harus mentaati pemimpin mereka, mereka harus hormat kepada pemimpin mereka. Dan terhadap Musa tidak ada masalah, karena Musa akhirnya, walaupun awalnya ditolak memang, namun Tuhan tolong, Tuhan dengan berbagai mukjizat kuasa, akhirnya nama Musa menjadi besar, dan orang Israel taat sama Musa akhirnya, 40 tahun. Dan sekarang berganti pemimpin baru, mereka mungkin masih Yosua ini kan sudah terbiasa dilihat sebagai hambanya Musa, abdinya Musa. Sekarang mau jadi pemimpin. Nah, tapi Tuhan tahu bahwa sangat penting bagi orang Israel untuk taat sama pemimpin, untuk hormat sama pemimpin. Oleh karena itu Tuhan membesarkan nama Yosua. Dan ini juga benar hari ini, saudara sama Tuhan. Institusi Tuhan hari ini bukan lagi Israel, tapi gereja-gereja lokal. Dan Tuhan juga ingin, ada banyak perintah dalam Alkitab, ya, misalnya di Ibrani, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu ada di Ibrani pasal 13, ayatnya yang ayat yang ke berapa ini? Ke-7. Oke. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, katanya di sini ya. Kemudian ayat 17 juga, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Kenapa? Ya karena Anda bayangkan suatu institusi yang tidak ada pemimpin, itu akan kacau balau. Pernikahan yang tidak ada pemimpin, kacau balau, saudara. Makanya Tuhan taruh suami kepala rumah tangga. Hari ini sudah dikacau balaukan, banyak dunia tidak mau mengikuti, dan sayang sekali banyak orang Kristen yang terkamiri oleh feminisme, oleh konsep-konsep dunia, tidak mau juga. Tapi itu benar dalam segala hal ya. Kalau gereja lokal tidak ada pemimpin atau pemimpinnya salah. Ada banyak gereja hari ini sistemnya sistem PT, sistem perusahaan ya. Wah, banyak itu gereja-gereja Injili yang mereka sebut Injili ya, New Evangelical. Wah, kacau sekali ya. Saya sudah banyak mengobservasi di mana hamba Tuhannya itu semacam karyawan kontrak. Nah, dulu ya saya masih ingat, saya banyak bicara ya, saya pernah juga ya, Dr. Soenso Liao, bapak saya sendiri kan dulu pernah melayani di gereja semacam itu juga. Jadi dikontrak tiap 2 tahun, diperbaharui kontraknya. Nah, kalau dianggap wah kurang nih, khotbahnya kurang, nanti bisa dihentikan kontraknya begitu. Wah, jadi hamba Tuhan itu jadi atau pendeta ya, mereka pakai istilah pendeta. Jadi hidupnya itu berpikir. Jadi kadang-kadang khotbah pun harus menyenangkan apa? Menyenangkan siapa? Yang menentukan siapa? Majelis. Majelis yang penuh kuasa. Jadi mereka bikin sistem PT, majelis itu kayak pemegang saham. Lalu gembala atau pengkhotbah atau yang mereka sebut pendeta itu semacam karyawan gitu, kayak CEO-nya lah. CEO bisa dipecat. Ya, CEO bisa dipecat. Dan pemegang kekuasaan adalah pemilik saham sebenarnya. Jadi itu adalah majelis. Nah, ini konsep yang sangat salah, sangat salah, saudara-saudara. Makanya gereja menjadi kacau balau. Akhirnya apa? Pengkhotbah, gembala, khotbahnya menyenangkan majelis, menyenangkan ini, karena ya kontraknya di tangan mereka gitu kan. Mana berani tegur dosa mereka gitu. Namun Alkitab ya itu akhirnya menjadi gereja yang kacau balau. Alkitab mengajarkan berbeda. Justru gembala-gembala sidang adalah pemimpin, taati mereka. Ya, jadi Yosua perlu ditaatin ya, karena dia di sini adalah pemimpinnya, gitu, dia pemimpinnya. Jadi dia perlu ditaati, dan Israel tidak akan efektif kalau tidak demikian. Dan yang terakhir kita melihat di sini, setelah semua orang Israel keluar dari Sungai Yordan, sudah selesai menyeberang, giliran imam-imam itu naik. Dan akhirnya Yosua kasih aba-aba, keluarlah dari Sungai Yordan, yaitu 17 di situ kan. Dan ayat 18 mencatat bahwa ketika mereka keluar, langsung air itu balik lagi mengalir. Air itu balik lagi mengalir, meluap sepanjang tepinya. Jadi kita sudah bahas sedikit bahwa Tuhan memakai suatu cara untuk membendung air itu di hulu. Ya, kita bilang bisa saja menggunakan longsor, menggunakan gempa bumi atau apapun yang lain.
sehingga air itu tertahan di sebelah hulu sehingga akhirnya mengering. Tapi ini bukan berarti ini suatu mukjizat yang atau ini mengecilkan mukjizat ini. Justru yang luar biasa adalah timingnya atau permainan waktunya, di mana pas imam itu menjejakkan kaki, pas air itu surut, dan pas mereka menjejakkan kaki keluar, pas langsung air itu balik lagi dengan kencangnya meluap-luap. Sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang suatu mukjizat itu adalah masalah timing, masalah waktunya juga, saudara-saudara. Hal yang sangat biasa, tapi kok bisa pas sekali waktunya. Nah, ini juga adalah penyertaan dan mukjizat Tuhan. Oleh karena itu, betapa luar biasa Tuhan kita. Dan ini menjadi kesimpulan di akhir dari pasal ini, Yosua 4 ayat 24 katanya, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memegang tangan kita dan yang memegang hidup kita di tangannya. Kita tidak tahu hari esok dengan Tuhan. Namun kalau kita sudah percaya kepadanya, kita bisa dengan tenang percaya, kita bisa dengan tenang beristirahat di dalam kebaikannya. Karena kita tidak tahu hari besok, tapi Dia tahu hari besok. Dan bukan hanya Dia tahu hari besok, Dia mengendalikan hari esok. Oleh karena itu tidak masalah. Hari ini ada pandemi, ya saya merekam ini tahun 2020, sedang ada pandemi COVID-19. Kadang-kadang secara manusiawi kita bisa berpikir, wah gawat ini, wah kalau begini, kalau begitu. Namun kalau kita menatapkan mata kepada firman Tuhan, kita diajar untuk percaya kepadanya. Kalau kita mati pun, ya Paulus bilang, bagiku mati adalah untung. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sudah saking diberkati Tuhan di dunia ini, kita jadi enggan meninggalkannya gitu ya. Wah, sudah nikmat gitu Tuhan kasih kita rumah yang bagus, kasih kita keluarga yang indah, kasih kita anak cucu. Wah, jadi kita malah berpikir, aduh kalau saya mati gimana ini, lain sebagainya. Oke, kita bisa saja, tentu kita bukan orang yang cari mati juga. Namun, kita serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya, kalau mati berarti, apalagi di dalam Kristus. Berarti apa? Berarti tugas kita selesai. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tugas kita selesai. Ya. Tapi bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Oke, kita serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya. Saya masih ingat martir-martir. Ya, ada orang-orang yang dimartir, ya, kaum Anabaptis. Ada yang mati dibunuh, ya, anaknya masih kecil, ya, tapi mereka bisa bersuka cita. Padahal apa? Mungkin kepikir, kalau saya mati dibunuh, ya, anak saya bagaimana? Siapa yang kasih makan? Siapa yang didik mereka? Dan sebagainya. Ya, kita secara manusia kita tidak bisa jawab mungkin ya. Tapi kita berkata kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan menyertai. Ya. Dan ya, kalau memang belum waktunya, tidak masalah. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, ya, Tuhan menyertai dengan kita. Ya, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Supaya semua bangsa di bumi tahu, kuat tangan Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kau yang kiranya tolong supaya kami semakin paham akan firman-Mu. Semakin mengerti, kami dapat dikuatkan, kami belajar bagaimana kami harus bertindak. Dan biarlah kami mengingat selalu ya, firman-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Keselamatan yang kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang belum diselamatkan Tuhan, Engkau yang kiranya terus bekerja mengetuk hatinya agar dia mau berserah kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jangan lupa ikuti terus, belajar terus firman Tuhan. Dan jangan hanya untuk diketahui saja, tapi lakukan. Ambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menghimbau Anda, ikuti terus acara Mutiara Kebenaran ini sampai sesi berikutnya. Maranatha.